Nah, saudara, memang berapa sih biaya untuk memiliki sebuah franchise? Kalau menanti sendiri biayanya adalah sekitar 125 juta rupiah. Nah, ini mahal atau murah? Mari kita bandingkan dengan franchise lainnya. Ini adalah datanya, saudara. Ini sama-sama yang merupakan juga minuman ya. Ada 4 kami bandingkan ya. Eh, yang pertama adalah Nun sekitar 50 juta rupiah. Ada Absoluti 90 juta rupiah. Kopi Konichiwa 95 juta rupiah, dan ini yang lagi viral-viralnya saudara ya. Misue ya, ini ada di angka 374 juta sampai 380 juta rupiah. Beragam saudara, dari 50 juta hingga hampir 400 juta rupiah. Nah, sekarang banyak juga selebritas Indonesia yang punya bisnis franchise, dan ini dia beberapa contohnya, mungkin Anda juga sudah kenal beberapa di antaranya. Pertama, Burger Bangor ya, yang dimiliki oleh Denny Sumargo dengan nilai franchise sekitar 79 juta rupiah. Berikutnya, ST yang waktu itu sempat viral juga ya, milik Nagita Slavina sekitar 130 juta rupiah. Ini franchise minuman. Selanjutnya ada Gildak, franchise makanan Korea begitu ya, milik Jovi sekitar 200 juta rupiah. Dan yang paling kanan adalah Traffic Ban, ini merupakan makanan ya, burger juga, nilainya adalah 200 juta rupiah yang dimiliki oleh Fadil Jaidi. Nah, itu sekitar, ini kira-kira perbandingannya, beragam juga untuk franchise makanan. Jadi jika Anda mau punya bisnis franchise, apa saja yang harus dipertimbangkan saat membeli agar kita nanti nggak rugi? Pagi ini kita akan berbincang bersama Utomo Nyoto, Senior Franchise Consultant FT Consulting. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Nah, ini lagi ramai soal franchise di media sosial. Boleh dong dibagi tipsnya, apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita mau punya bisnis franchise? Punya ini mau beli ya? Iya, betul. Ya, kalau mau beli kan biasanya secara hukum harus punya STPW yang menawarkan franchise-nya. Dan STPW ini mekanisme perlindungan dari pemerintah karena ada persyaratan, misalnya bisnisnya harus unik, harus sudah profit 2 tahun terakhir, kemudian punya SOP yang tertulis, kemudian mudah ditransfer atau transfer of knowledge-nya ada, dan ada perlindungan merek. Apakah itu jaminan? Tidak juga, karena ada juga yang punya STPW, ada yang gagal. Lalu pilihan kedua adalah, clue yang kedua adalah award. Apakah award signifikan? Bisa juga, tapi awardnya apa dulu, kemudian award itu bisa dibeli atau award yang murni. Ya, kita tahu beberapa award katanya bisa dibeli. Kemudian beda tahun itu bisa beda kinerja. Hal lain yang paling penting sebetulnya, keberhasilan franchise itu tergantung lokasi. Jadi ada bisnis yang memang pada dasarnya bagus, tapi lokasinya nggak cocok. Ya, ini memang tanggung jawab dari franchisornya ya. Jadi kalau memang lokasi nggak bagus, dia seharusnya tidak approve. Ya, kemudian selain lokasi adalah tergantung manajemen dan sumber daya manusia atau staf di lokasi, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Kira-kira tipsnya begitu. Oke, berarti ada beberapa hal ya. Pertama terkait dengan Ya, perizinan, dokumen-dokumennya, administrasinya. ya, Kedua, tempat di mana nanti kita akan membuka waralaba ini. Dan yang selanjutnya adalah manajemen. Nah, tadi kan di paparan di awal nih Pak ya, ada beberapa franchise minuman dan juga makanan dengan harga yang beragam. Mengapa ada harga yang sampai ratusan juta, ada juga yang puluhan juta, padahal produknya ini mirip-mirip. Sebenarnya apa yang membedakan? nah, saya harus ingatkan lagi bahwa angka itu tidak apple to apple, karena belum tentu itu all in semua investasi yang dibutuhkan. Ya, seringkali orang menawarkan franchise itu mencari angka yang serendah-rendahnya, menarik banyak orang, tapi nanti pas udah masuk, oh ternyata kurang ini, kurang itu, oh ternyata belum all in begitu. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Pada saat membandingkan itu angkanya tidak apple to apple. Ada yang Oh. sudah termasuk mencarikan karyawan dan pelatihan, ada yang termasuk bahan bakunya berapa lama. Jadi sulit memang di lapangan, masyarakat kurang paham di situ. Oke, berarti kita harus mengesampingkan dulu tentang nilainya ya Pak. Nah, tapi kalau yang dimiliki sama artis-artis, apakah ini bisa membantu? Ada keuntungannya? Dari sisi brand ambassador tentu iya, tapi kalau kita mau pilih franchise ya, selain tadi clue yang awal-awal itu,
Saya kira kita harus perhatikan, saya selalu menekankan kinerja keuangan. Jadi sales dan profit historisnya itu sangat penting. Mhm. Jadi jangan lihat janji, jangan lihat proyeksi, ya pokoknya jangan lihat yang ke depan saja, karena yang ke depan itu harus punya dasar, di belakangnya dia punya track record seperti apa, kan begitu? Nah, yang kedua, produk dan pasarnya jelas ada. Jadi produknya bagus, marketnya juga ada. Jadi jangan sampai produk itu bagus, tapi kita juga belum tahu marketnya ada atau enggak, atau cukup besar atau enggak untuk memenuhi kebutuhan balik modalnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, tidak semata-mata adalah angka dan juga nanti ke depannya seperti apa. Pak, bicara soal franchise, ini kan ibarat kata ada juga franchise yang gagal. Sebenarnya apa saja penyebab franchise ini gagal? Oke, faktor ini sebetulnya faktor bisnis yang pada umumnya ya. Saya mau kasih beberapa poin aja. Misalnya kualitas produk dan strategi harga dan jumlah pasar yang dibutuhkan tidak match. Saya sering dengar begini, barang saya bagus tapi murah, sehingga lebih terjangkau misalnya begitu. Itu paling sering. Persoalannya adalah pada saat barang itu berkualitas, jual murah, berarti marginnya tipis. Quantity harus tinggi. Pada saat quantity nggak tercapai, ya tekor lah bisnisnya. Ya. Di sisi lain ada juga yang jualnya mahal, margin tinggi, ya mungkin ini menanti tipe yang begini. Kemudian kuantitinya tapi tidak tercapai. Quantity yang tidak harus tinggi itu ternyata tetap aja nggak tercapai. Misalnya begitu. Mhm. Ya, saya Oh, nggak tahu menanti marginnya benar-benar bagus atau enggak di level outlet ya. Karena kemarin waktu saya baca ternyata marginnya 45, HPP-nya 45% ya. mhm. HPP itu cukup tinggi sih sebenarnya. Jadi marginnya relatif buat saya tipis kalau kalau menanti itu. Kemudian biaya-biaya franchise-nya bisa terlalu mahal. Nah ini persoalan karena ada orang yang merasa mereknya udah terkenal, padahal marginnya tipis gitu. Jadi ini tidak realistis dari sisi financialnya. Ya, kemudian ini yang paling banyak persoalan adalah survei lokasinya. Survei lokasi terlalu formalitas. Artinya lokasi manapun di-approve gitu loh. Sehingga outletnya banyak, terus nggak lama banyak yang tutup. Kita bisa lihat lah banyak brand yang tadinya, kok tiba-tiba hilang ya gitu. Nah itu pasti persoalannya ada di survei lokasi, hampir pasti. Oh. Yang selebihnya ya kalau lokasi udah benar, tergantung kompetensi tim manajemen dari franchisee maupun franchisor. Terus ada juga beberapa orang salah kelola keuangan. Jadi misalnya dia beli franchise, franchise-nya bagus, tapi dia konsumtif, sehingga profitnya banyak dipakai, kemudian pada saat up and down, pada saat down, short cash flow-nya, kemudian running bisnisnya nggak sempurna. Ada juga franchise yang gini, franchisee beli franchise bagus, terus dia beli franchise jelek. Kemudian profit yang ada di franchise yang bagus itu kesedot ke franchise yang jelek itu, sehingga running bisnisnya nggak bagus juga akhirnya dua-duanya. Itu harus hati-hati lah ya. Oke, jadi memang perlu ada beberapa pertimbangan terkait dengan market, bagaimana lokasi dari toko kita kalau kita mau beli franchise-nya. Nah, Pak, boleh dong kasih kita gambaran sebenarnya apa sih keuntungan dari bisnis franchise ini? Banyak juga kan yang merasa bahwa oh sudah ada brand, kita tidak usah lagi membangun brand. Jadi kita tinggal beli, tinggal menjual. Apakah ini juga cukup menjanjikan bisnis untuk kita berinvestasi? Saya harus katakan bahwa franchise yang benar itu memanfaatkan pengalaman franchisor, pengalaman sukses tentunya, dan kalau toh pernah gagal di beberapa outlet nggak masalah, asal dia belajar dari kegagalan, tidak mengulang penyebab-penyebab kegagalan itu. Dan yang kedua, jadi selain pengalaman franchisor, yang kedua adalah potensi pasar dari produk dan merek franchisor itu merupakan tanda kutip semacam jaminan bahwa kalau Anda buka di merek ini di lokasi ini biasanya jualannya nggak mulai dari nol, nggak merangkak gitu loh salesnya. Nah itu yang paling penting sebetulnya. Jadi jangan sampai kita beli franchise yang franchisornya nggak punya pengalaman. Yang kedua, produk dan merek itu tidak menjanjikan pasar dalam jumlah tertentu, begitu. Mhm, jadi memang ini cukup menjanjikan, tapi balik lagi ya, bagaimana nanti memilih dan juga manajemen di internalnya untuk bisa mengembangkan suatu brand franchise. Baik, terima kasih Pak Utomo Nyoto, Senior Ya. Franchise Consultant FT Consulting telah bergabung dalam Kompas Bisnis.